Saudara, salah satu strategi yang dilakukan para kandidat pemimpin Jakarta untuk menarik simpati masyarakat adalah dengan melibatkan sejumlah artis pendukung. Para publik figur ini dilibatkan mulai dari menjadi juru bicara resmi hingga sekedar menjadi simpatisan atau pendukung saja. Lalu sebenarnya seberapa efektif keterlibatan para publik figur ini dalam mempengaruhi pilihan massa? Kami hadirkan kembali perbincangan satu meja bersama pemimpin redaksi harian Kompas, Budiman Tanurjo. Tujuannya sih sebenarnya adalah saya lebih mendampingi suami saya. Kalau memang itu bisa mengangkat, bisa nge-boost suami saya, artinya itu nilai bonusnya saja. Tapi pada intinya adalah saya ingin mendampingi dan memberi kekuatan untuk suami saya, itu sih intinya. Sebagai jubir saya harus lebih kenal lagi dengan Ahok, apa program kerjanya, dan juga secara pribadi seperti apa orangnya. Gitu. Jadi ya tadi hanya informal aja. Nama Sandiaga Uno. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja. Artis tampaknya menjadi sosok yang menarik untuk memikat pemilih ibu kota untuk memilih calonnya. Ada Anissa Pohan, ada Sophia Latjuba, ada Olla Rahman. Kalau bagi Demokrat, gimana nih mau memainkan artis-artis sebagai pemikat ini sebagai gimana? Kalau Anissa Pohan kan istrinya. Istri Agus Harimurti, ya. Bahwa dia juga artis ya bonus lah ya. Bonus. tapi kami nggak punya rencana secara khusus untuk mengundang artis-artis terlibat dalam kampanye tersebut ya. Kami nggak bermaksud misalnya mencari siapa yang cantiknya kira-kira sebanding atau lebih dari Sophia Latjuba misalnya. Enggak. Nah, kita memang mau memperlihatkan bahwa yang superstar ini memang adalah Agus Yudhoyono dengan Silvi. Sehingga dia yang harus menjadi pusat perhatian, pasangan ini pula yang harus menjadi bintang, dan kami menganggap bahwa mereka berdua sudah mempunyai magnet tersendiri. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa pesan-pesan kampanye itu disampaikan dengan baik oleh. Tapi dalam panggung politik Indonesia itu yang cantik, yang ganteng, yang tampan menjadi daya tarik ya. Silvi kan sudah ganteng dan cantik ya, jadi nggak ada yang secara khusus gitu kami merencanakan untuk mencari-cari siapa kira-kira. Tentu saja di samping ada pasangan calon ini di Demokrat, di partai di PKB, di PAN, di P3 pun juga ada artis-artis. Tetapi kan itu tidak diambil dari luar ya. Itu katakanlah itu in-house. In-house gitu. dari Partai Demokrat ya? Betul, dan partai-partai yang lain yang memang tampil di situ bukan sebagai vote gators gitu, tetapi memang sebagai para politisi yang mencoba memperjuangkan sesuatu gitu, memperjuangkan kemenangannya Agus dan Silvi dalam usaha kami untuk melakukan perubahan bagi Jakarta. Oke, kalau Bang Syarif, sejauh mana strategi dari Anies Sandi dengan memanfaatkan Olla Rahman atau artis lain untuk vote gather, sebenarnya perannya seperti apa? Yang pertama tentang Olan ya. Ya. Itu di sini kami perlu klarifikasi. Tidak pernah Olan itu ditempatkan sebagai tim kampanye. Tidak. Memang ada pembicaraan antara Pak Sandi dengan Olan terkait dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Oke. Dan itu sepertinya saya menganggap itu adalah upaya bersama antara Pak Sandi dengan Olan bagaimana saling membantu. Bukan konteksnya. Bukan sebagai juru kampanye atau vote gather ya? Justru ingin kami sampaikan bahwa sampai hari ini tim kami belum ada rencana seperti juga tim kampanye Agus Silvi belum rencana. Justru kita dalam waktu dekat ingin mengenalkan, meluncing beberapa tokoh-tokoh yang dikenal oleh publik, rekam jejaknya yang gerakan anti korupsi seperti Pak Adnan Pandu Praja akan bergabung bersama kami, kemudian Bambang Wijayanto, kemudian Pak Darmang Tias dan lain-lain. Itu justru yang
akan dimunculkan orang-orang seperti itu. Oh, bukan pada level itu. Kalau artis misalnya suatu ketika terlibat, itu saya bisa sebut quote and quote freelance ya, dalam konteks misalnya menghibur. Kan politik supaya tidak terlalu tegang ya. Tegang itu kan perlu kadang-kadang, tapi bukan konteksnya vote getter. Oke, baik. Kalau Bang Ruhut, tampaknya banyak sekali artis-artis yang memang bergabung dengan tim Ahok Jarot. Apa strategi memang begitu atau gimana? Strategi atau kurang pede? Artis di kami, Atau kurang pede kata Rahlan? artis di kami ini artis plus. Oh, apa tuh? Sophia Latjuba kader Nasdem. Kata Nasdem. Harus diingat semua artis Apa yang plusnya? di kami ya itu dikirim oleh partai. Apa plusnya? Tanya Pak Surya Paloh, kadernya. Kadernya, oke, terus? Nasdem apapun mantap punya. Oke, terus? Udah itu. Nah, Nanti akan turun. Siapa tidak kenal Nurul Arifin? Nurul Arifin. Plus siapa tidak kenal Oneng Dia Pitaloka? Plus ini dokter-dokter. Oke. Jadi nggak usah khawatir sama kita artis-artis kita. Loh, yang dipilih kan Ahok, bukan artis-artis itu. Bukan, mereka membantu. Bahkan tadi saya kaget. Putra Pak Suman, Titi Rajo. Juga itu dari budayawan. Bergabung. Bergabung. Besok dia akan saya bawa di Indonesia Lawyer Club. Suaranya masih didengar. Oh, masih sangat didengar. Aduh. Kita kadang-kadang mudah-mudahan yang lihat dia tidak lupa dengan istri di rumah. Loh, kok yang dijual justru apa kemenarikan orang bukan program-programnya? Oh, program Sophia Latjuba lihat tadi. Dia mau belajar. Dia sudah bisa menyampaikan visi misi Pak Ahok. Oke. Keren loh. Keren ya? Keren. Jadi cukup masyarakat ibu kota yang sangat rasional, sangat berpendidikan dengan menampilkan artis-artis seperti itu? Jangankan rakyat, wartawan cerdas nggak? Cerdas? Bang, bawa Sophia Latsubanya dong. Wartawan yang cerdas pun bawa Titi Rajo dong. Nurul Arifin, Dia Pitaloka kapan? Ini orang-orang yang menghibur lah ya. Ya paling tidak kita dengar visi-visi ciptaan Tuhan yang mempunyai nilai plus. Kita salut, kita belajar dengan mereka. Oke. Saya ke Dirgala. Gimana melihat fenomen ada artis yang tampan, yang ganteng, yang cantik main dalam panggung politik? Ya, itu masih dalam konteks ini ya, mengasosiasikan diri, politik subjek, bahwa kandidat-kandidat ini berupaya mengasosiasikan diri pada hal-hal yang sebenarnya masih dalam pencitraan, politik citra ya. Artinya dalam konteks menutupi kelemahan diri, dia mengambil asosiasi-asosiasi yang sebenarnya nggak substantif. Kalau kita bisa lihat, ya ini masih sangat permukaan ya, cara berkampanye dan strateginya, karena kalau kita bisa lihat, tegas dan berwibawa, kemudian bicara tentang ramah dan santun, kemudian bicara tentang muda dan ganteng, ini adalah hal-hal yang sangat artifisial di permukaan, yang sebenarnya secara substantif nggak kelihatan kepentingan apa sih yang akhirnya bisa didorong untuk dekat dengan rakyat secara keseharian. Apa gunanya tegas berwibawa, kemudian ramah santun, muda, ganteng itu dengan permasalahan hidup sehari-hari warganya. Gak ada kaitannya ya? Iya, nah dalam konteks ini juga kalau kita bisa lihat, walaupun juga banyak figur-figur perempuan yang hadir, harusnya kita bisa melihat bahwa memang mayoritas pemilih yang akan potensial untuk memilih adalah bicara tentang ibu-ibu perempuan yang punya kepentingan yang spesifik sebenarnya. Kita bicara dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok perempuan yang secara substantif yang harusnya lebih dimunculkan ketimbang sosok-sosok untuk citra ya, jualan dan lain sebagainya. Yang kalau kita bisa lihat sebenarnya masih banyak sebenarnya problem-problem yang bisa didorong untuk mengasosiasikan diri dengan problem-problem serius. Kalau saya lihat sih sudah ada upaya ya, kelihatannya ketika menarik Mas Bambang Wijoyanto dan Pak Adnan bahwa ini adalah kita nggak tahu apakah secara substansi mau mengasosiasikan diri pada upaya untuk pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Tapi ya kita harus lihat bahwa itu harus bisa secara substantif, tokoh-tokoh yang dimajukan, figur-figurnya juga punya kepentingan yang jelas. Dia membawa apa? Jangan-jangan cuman nemenin dan lain sebagainya, kan ini adalah justru menurunkan derajat kapasitas para figur-figur perempuan yang sebenarnya juga saya akan punya kapasitas. Saya coba beralih ke Rahlan tapi berkaitan dengan media sosial. Bagaimana Anda memanfaatkan media sosial untuk berkampanye sekarang ini? Kalau media sosial itu rimba belantara, Bung Budiman. Rimba belantara. Itu orang bisa bicara apa saja, dari mulai memuji sampai memaki, begitu ya. Strategi kami, bukan strategi, aturan dari kami kepada para pendukung Ahok, para pendukung Agus, nanti pendukung Ahok, para pendukung Agus adalah kita tidak boleh melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh buzzer-buzzer Ahok. Kami nggak mau mempromosikan hal-hal yang negatif.
Bahkan baru tadi saya keluarkan tweet sebagai juru bicara bahwa para pendukung Agus harus mengkampanyekan kebinekaan Jakarta. Oke. Ya, bahwa para pendukung Agus tidak boleh terkecoh dengan akun-akun yang berusaha mempromosikan kebencian tertentu, kebencian sara gitu. Karena belum tentu akun-akun itu adalah bagian dari kami gitu, dari grup kami. Jadi poin kami adalah dalam konteks media sosial ini kami berusaha menerapkan satu pakem bahwa yang namanya pendukung Agus Yudhoyono itu sesuai dengan lambang merah putih di bahu kanan, itu adalah akun-akun yang harus mempromosikan kebinekaan. Jakarta untuk rakyat itu inspirasinya adalah merah putih. Merah putih untuk semua, Jakarta untuk rakyat, bukan hanya untuk konglomerat gitu. Bukan hanya untuk konglomerat. Jakarta bukan hanya untuk konglomerat tapi untuk rakyat, dan buzzer-buzzer Ahok dikritik juga oleh Rahlan tadi sebetulnya. Ya, tapi kita tahu konglomerat itu mempekerjakan semua rakyat. Ingat itu, menciptakan lapangan kerja. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kaitan dengan medsos, ya apapun itu kaitan dengan online, selama untuk kebaikan, selama kami bisa merebut memenangkan hati rakyat untuk nanti mencoblos Ahok Jarot, apa salahnya? Tapi saya sama dengan Pak Rahlan, etika kita jaga, kesantunan. Gimana jaga etikanya? Ya, tadi sudah dikatakan itu hutan belantara, jangan kita lakukan itu. Oke. Kita tunjukkanlah kita orang Indonesia. Oke, hutan belantara. Kalau Pak Sarip gimana melihat memanfaatkan medsos ini? Begini, di dalam ketentuan kita patuh saja pada undang-undang ada ya. PKPU sudah diatur. Jadi akun itu ada akun yang didaftarkan resmi ya kepada KPUD, dan ada yang dimaksud hutan belantara adalah akun yang tidak didaftarkan. Anonim. Dan itu sudah 2 tahun berjalan, petahana melakukan itu. Kita sama-sama tahu. Berbagai dari rekam jejak dan strategi yang telah dilakukan para kandidat ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi masyarakat Jakarta untuk memilih pada 15 Februari mendatang. Debat perdana pasangan calon pemimpin Jakarta diharapkan mampu menampilkan adu program dan adu gagasan dari masing-masing kandidat. Jangan lupa untuk datang ke TPS-TPS terdekat menggunakan hak pilih Anda pada 15 Februari mendatang. Demikian Satu Meja edisi khusus jelang debat pemimpin Jakarta. Saya Sindi Sistiarani undur diri. Selamat malam.